Menurut Bapak saat ini untuk pupuk mudah didapat atau susah? Lah susah. Suruh aku ini disuruh di tempat Sidowaluyo dikasih rekening itu biar mudah kalau beli pupuk. Harus pakai persyaratan ya Pak ya? Ya. Untuk harga sendiri Pak? Mahal. Mahal ya? Payah petani susah. Untuk obat-obatan sendiri Pak? Ya mahal juga. Kalau zaman dulu Pak? Mudah? Zaman dulu adalah murah. Itu zaman presiden siapa Pak? Pak Harto. Pak Harto. Apa yang Bapak ketahui tentang Presiden Soeharto? Pak Harto itu bantu petani nian-nian. Pupuk dibantu. Tahun 2024 negara Republik Indonesia akan mengadakan pemilihan umum pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden. Menurut Pak Lagiman, pandangan pemikiran Pak Lagiman, siapa yang kira-kira layak dan mampu serta memikirkan para petani? Calon kandidat ada 3 Pak. Ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Ganjar Pranowo, dan yang ketiga ada Pak Anies Rashid Baswedan. Menurut angan-angan Pak Lagiman, angan-angan saya itu Pak Prabowo mau mulaikan seperti bapaknya dulu, cita-citanya. cita-cita ya, Iya. zaman Pak Soeharto. Iya. Itu alasan Bapak Lagiman memilih Pak Prabowo. Dengan Bapak siapa? Pak Lagiman. Pak Lagiman. Sampean? Rudi Ashari. Kambingnya berapa Pak ekor Pak? 5 sama punya cucu. Oh 5. Ini dulu belinya berapa Pak? Belinya dulu berapa? Juta 900. Jadi KBKI minta piro? Dongo 18. Juta 900. 3.800.000 Pak ya. Kambing kibas ini Pak ya? Iya. Kambing kibas. Pak Lagiman transmigrasi dahulunya. Iya. Dari mana Pak? Dari Wonogiri. Wonogiri, Jawa Tengah. Tahun berapa Pak masuk ke Sumatera Selatan? Tahun 250. Tahun 1950. Iya, 51. 51. 53 diangkat transmigrasi sini. Pak Lagiman sendiri kelahiran tahun berapa? 48. 1948. Berarti umurnya masih 3 tahun Pak ya? Berarti masuk ke Sumatera umurnya baru 3 tahun. Iya. Ikut orang tua ya Pak ya? Dari Wonogiri. Masih hutan belantara mungkin Pak? Zaman dulu masih hutan di sini? Masih hutan ya? Banyak. Macan, gajah, menjangan banyak. Oh masih banyak hewan liar ya Pak ya? Iya. Seperti rusa, harimau. Iya. Gajah banyak. Masih banyak gajah juga? Iya. Gereng-gereng ngorek tanah ini. Jadi ketika membuka lahan apakah hewan-hewan liar tersebut tidak mengganggu para petani Pak? Enggak. Bunyikan kentongan itu kalau ada gajah. Nyingkir. Oh biar mereka pergi Pak ya? Iya, pergi. Tidak ganggu. Ketika masuk ke Sumatera tahun 1951. 53. Dibikinkan perumahan sama pemerintah dahulunya. Dikasih papan ngambil di Gumawang itu jarak 2 bulan. Jarak 2 bulan. Iya. Baru dapat bikin gubuk kayu banyak. Bikin gubuk. Atapnya itu alang-alang. Oh terbuat dari alang-alang. Iya, di pokok-pokok dibikin. Dianyam ya Pak ya? Dianyam. Pak Lagiman sebagai petani sawah? Petani. Petani. Lempar sawahnya Pak? Ya, cuma setengah bau. Setengah bau. Dapat berapa karung biasanya Pak? Biasanya kemarin itu dapat 21 kotor, dipotong bawon 2 karung. Jadi ini 19. 18. Oh 18. Iya. 18 karung. Tapi cukup ya Pak ya untuk menghidupi keluarga ya Pak ya? Cukup. Sudah punya cucu berapa Pak? Waduh, banyak Bu. 9. 9. Cucu ini. Ini milik Bapak ini sawah ini? Bukan. Jauh. Pak Lagiman sebagai petani sawah.
Menurut Bapak saat ini untuk pupuk mudah didapat atau susah? Lah susah. Itu ada yang ngutangani cuma Pak Tomo, PPL kelompok tani, guru. Dia hanya suruh aku ini suruh di tempat Sidowaluyo dikasih rekening itu biar mudah kalau beli pupuk. Harus pakai persyaratan Pak ya? Ya. Untuk harga sendiri Pak? Untuk harganya sendiri? Entah, aku cuma pinjam dia itu. Enggak, harga pupuk sendiri saat ini mahal atau murah? Mahal. Mahal ya? Banyak petani susah. Untuk obat-obatan sendiri Pak? Ya mahal juga. Mahal juga ya? Ya, pupuk urea sama TS itu mahal Pak ya? 2,5 lebih sekarang. 250.000. Iya, mudah sekarang enggak boleh. 27. 270. Kalau zaman dulu Pak? Mudah. Zaman dulu adalah murah. Itu zaman presiden siapa Pak? Pak Harto. Pak Harto. Apa yang Bapak ketahui tentang Presiden Soeharto? Pak Harto itu bantu petani nian-nian. Pupuk dibantu, diutangi, panenan bayarnya. Dimodali Pak ya? Dimodali. Iya, dimodali dulu. Bibit, irigasi dibangun semua dulu itu. Sekarang ini macam tidak terus ini. Zaman Presiden Soeharto, apa yang Bapak rasakan sebagai petani? Enak. Soalnya harga stabil. Harga stabil. Iya. Kalau bidang keamanan Pak? Ya aman juga. Aman juga ya. Bapak rindu nggak di zaman Presiden Soeharto? Rindu nggak masa pemerintah zaman Soeharto? Ya rindu. Soalnya apa-apa itu dibantu. Keamanan aman. Tidak ada banyak yang maling-maling juga. Ketangkap terus. Banyak yang penjahat itu ditangkap, dibasmi ya Pak ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang lah banyak jambret. Banyak jambret. Pak Lagiman, ini kan di tahun 2024 negara Republik Indonesia akan mengadakan pemilihan umum pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden. Menurut Pak Lagiman, pandangan, pemikiran Pak Lagiman, siapa yang kira-kira layak dan mampu serta memikirkan para petani? Calon kandidat ada 3 Pak. Ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Ganjar Pranowo, dan yang ketiga ada Pak Anies Rashid Baswedan. Menurut angan-angan Pak Lagiman, angan-angan saya itu Pak Prabowo mau mulaikan seperti bapaknya dulu, cita-citanya. Cita-cita ya. Iya. Zaman Pak Soeharto. Iya. Itu alasan Bapak Lagiman memilih Pak Prabowo. Kalau jadi. Seandainya Pak Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024, harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pak Prabowo? Bapak sebagai petani. Irigasi dibangun, apa-apa dibangun itu, bantuan pupuk. Irigasi dibangun kembali, iya. Kemudian pupuk. Iya, jangan disulit-sulitkan. Para petani jangan dipersulit untuk mendapatkan pupuk. Gitu. Kemudian untuk harga produksi pertanian Pak? Ya harganya stabil, tidak turun-turun. Beras dimurahkan, sekarang ini naik terus. Kalau beras sakit, kalau itu pupuk mahal, beras murah. Nggak stabil Pak ya? Iya, ada stabilnya. Zaman Pak Jokowi lewat itu, sekarang hampir habis periodenya, nah itu baru naik. Baru naik ya. Susah nih. Tapi pupuk sulit ya Pak ya untuk didapat. Boleh dari mana-mana tidak ada. Kalau dihitung-hitung, kalau zaman dulu menurut para petani Pak, zaman dulu masa panen tiba, panen berikutnya stok yang lama masih ya Pak ya? Masih. Kalau sekarang? Tidak ada. Habis panen habis Pak ya? Iya, dijual. Banyak. Baik Pak Lagiman, mudah-mudahan harapan Pak Lagiman dapat terwujud. Dan mudah-mudahan Pak Lagiman senantiasa diberikan kesehatan, umur yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.